Penjagalan massal yang sistematis di lokasi-lokasi penjagalan yang dikendalikan militer akan menjadi karakteristik fase berikutnya dari kampanye pemusnahan oleh militer. Penjagalan ini terjadi di setiap kabupaten di Aceh dengan pola yang sangat mirip. Unsur-unsur utama dari pola ini termasuk penangkapan individu-individu yang ditargetkan yang belum ditahan di penjara-penjara yang dikendalikan militer atau tempat penahanan lainnya, penahanan para tahanan di penjara yang dikendalikan militer dan tempat-tempat penahanan lainnya, transportasi bertahap para tahanan ini ke lokasi-lokasi penjagalan yang dikontrol militer, dan penjagalan sistematis berikutnya atas para tahanan ini. Operasi penangkapan dikoordinasikan dari Banda Aceh oleh militer. Diketahui dari kronologi militer misalnya, bahwa pada 20 Oktober 1965, Juarsa memberikan pengarahan kepada perwakilan dari semua partai politik dan organisasi massa, panca tunggal dan kepala dinas sipil di Banda Aceh di ruang audiensi, atau pendopo, di mana ia menyediakan penjelasan tentang situasi terkait G30S. Penjelasan ini didasarkan pada surat keputusan nomor Kep, Pepelrada 29 Oktober 1965, Banda Aceh, 20 Oktober 1965, yang ditandatangani oleh Juarsa pada hari yang sama. Keputusan ini melarang semua pihak yang dinyatakan terkait dengan PKI untuk meninggalkan tempat mereka, tempat tinggal, sementara menyatakan bahwa wajib bagi semua pemimpin partai politik, organisasi massa, untuk melaporkan diri mereka ke Pepelrada Polisi Militer, polisi di daerah mereka, selambatnya pada 25 Oktober. Individu yang ditargetkan dan tidak melaporkan diri kemudian dijemput dalam operasi penangkapan besar-besaran. Operasi-operasi ini dilakukan langsung oleh militer, dengan patroli malam yang dilakukan oleh organisasi paramiliter sipil, dan oleh anggota pasukan jagal yang disponsori militer. Pasukan jagal yang disponsori militer dibentuk di seluruh kabupaten selama bulan Oktober. Keanggotaan mereka terdiri dari organisasi mahasiswa anti-komunis yang telah menerima pelatihan paramiliter dari militer sebelum 1 Oktober. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang ditargetkan ini dipaksa untuk menemani personil militer dalam operasi penangkapan berikutnya, demi membantu proses identifikasi orang-orang lainnya yang ditargetkan. Dalam kasus-kasus itu, daftar keanggotaan dan daftar penerima bantuan yang disita oleh militer digunakan sebagai daftar periksa atau checklist oleh militer. Dalam kasus-kasus lain, daftar dihasilkan dari proses interogasi. Setelah penangkapan mereka, para tahanan lantas ditahan di penjara-penjara yang dikendalikan militer dan pusat-pusat penahanan di seluruh Aceh. Contoh-contoh situasi penahanan yang dikendalikan militer yang digunakan untuk tujuan ini di provinsi ini, termasuk markas besar polisi militer, tempat pelatihan militer di Mata Ai, kantor-kantor pemerintah di Banda Aceh, penjara yang dikelola pemerintah dan markas militer tingkat kabupaten di Aceh Utara, penjara militer dan 6 pusat penahanan yang digambarkan sebagai kamp konsentrasi, kamp untuk mengumpulkan di Aceh Tengah, penjara yang dikelola pemerintah dan kantor-kantor pemerintah di Aceh Barat, markas militer tingkat kabupaten di Aceh Selatan, dan markas militer tingkat kabupaten di Aceh Timur. Selanjutnya adalah tinjauan umum tentang lokasi dan operasi yang dilakukan di situs-situs penjagalan yang dikelola oleh militer di Aceh. Ini bukan daftar lengkap dari situs-situs tersebut, tetapi ini adalah situs-situs yang menyimpan pengalaman dari para narasumber saya, baik sebagai pelaku, penyintas, ataupun saksi mata selama penjagalan, dan situs-situs ini adalah yang setidaknya mereka ketahui secara langsung. Dalam beberapa kasus, para narasumber saya mendengar tentang situs-situs ini ketika mereka ditahan, atau situs-situs ini adalah tempat penjagalan orang-orang yang mereka cintai atau kerabat mereka. Saya menduga situs-situs ini mewakili sebagian kecil dari jaringan situs penjagalan yang dikendalikan militer yang jauh lebih besar dan beroperasi di provinsi ini ketika itu. Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa contoh kecil kasus, lokasi-lokasi penjagalan ini dapat ditemukan di setiap kabupaten di Aceh, dan semuanya menunjukkan pola operasi yang sangat mirip. Situs-situs penjagalan yang dikendalikan militer di Banda Aceh ini termasuk situs penjagalan di Pantai Lhokna, 15 km dari pusat Banda Aceh. Di lokasi ini, para tahanan, yang dibawa ke lokasi dengan ditaruh berdesakan di belakang truk, dibunuh, dipenggal satu persatu, atau ditembak oleh anggota polisi militer, sebelum dimakamkan di kuburan massal di lokasi. Di tempat pelatihan militer di Mata Ai, para tahanan dibebaskan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menunggu anggota pasukan penjagal yang membantai mereka di jalan. Di Aceh Utara,
sebuah situs pembunuhan yang dikendalikan militer terletak di Maunasah Lok, 30 km sebelah barat di sepanjang pantai dari Lok Semawe. Di sini para tahanan dibawa pada malam hari untuk dibunuh oleh para algojo sipil yang dipilih dari warga setempat oleh komandan militer kabupaten. Situs lain terletak di Blang Padang, di mana para anggota yang dilatih oleh militer, Hansip, atau pertahanan sipil tingkat desa dari organisasi paramiliter, diperintahkan oleh militer untuk menggali kuburan massal sebelum membunuh para tahanan, dengan menggorok mereka hingga mati atau memotong leher mereka. Para tahanan yang selamat dari proses ini dilaporkan dikubur hidup-hidup. Sementara itu, situs lain berlokasi di Cotpang 5, suatu tebing curam yang terletak di sepanjang jalan gunung ke Aceh Tengah, tempat para tahanan dibawa langsung dari penjara di Biren, sebelum leher mereka digorok dan tubuh mereka dibuang dari sisi tebing. Di Aceh Tengah, militer mengangkut tahanan dengan truk ke beberapa lokasi penjagalan yang dikendalikan oleh militer, di sepanjang jalan pegunungan Burlintang, tempat para tahanan, dengan karung goni menutupi kepala mereka dan tangan mereka diikat di hadapan mereka, ditembak atau dipenggal, sebagian besar dilakukan langsung oleh militer. Mayat-mayat itu kemudian dibuang dari sisi gunung, dan situs penjagalan dipindah lebih jauh di sepanjang lintasan gunung, ketika situs-situs tertentu mulai berbau terlalu busuk. Situs lain yang terletak di Karangdebar, tempat penduduk desa dipaksa menggali lubang besar untuk digunakan sebagai kuburan massal, sebelum para tahanan digorok lehernya dan dibuang ke dalam lubang. Penjagalan juga terjadi di Jembatan Tritip, jembatan terakhir menuju Takengon yang dapat ditempuh hanya 10 menit dari pusat kota. Di sana, para tahanan dijagal oleh militer dengan bantuan penduduk desa, sebelum dimakamkan di kuburan massal dekat dengan pangkal jembatan. Di Aceh Barat, para tahanan diangkut di belakang truk ke lokasi penjagalan yang dikendalikan militer, di dekat laut dan di pegunungan. Situs-situs penjagalan ini didirikan oleh Komando Militer Kabupaten, yang memberi perintah kepada pejabat pemerintah kabupaten untuk membantu memfasilitasi transportasi para tahanan ke situs-situs ini. Setelah diturunkan dari truk, para tahanan dipaksa berjalan menuju kuburan massal, tempat mereka ditembak dalam barisan oleh regu tembak. Di Aceh Selatan, situs penjagalan yang dikendalikan militer terletak di ujung batu, tempat para tahanan diangkut di bagian belakang truk yang tertutup rapat dan gelap, sebelum dijagal langsung oleh militer dan dimakamkan di kuburan massal. Situs lain terletak di Alubane, 76 km sebelah barat laut di sepanjang pinggiran barat pantai dari Tapak Tuan. Para anggota Front Nasional ditekan untuk membantu militer dalam melakukan penjagalan ini. Sementara itu, di Aceh Timur, situs penjagalan yang dikendalikan militer terletak di Gunung X. Nama dan lokasi Gunung X dirahasiakan, demi melindungi identitas para narasumber. Tahanan dibawa ke situs ini oleh anggota militer, dan dijagal dan dibuang di kuburan massal. Situs lain terletak di Gunung Seunodok, yang kini dikenal oleh warga lokal sebagai Gunung PKI, dan dikatakan berhantu lantaran banyaknya korban anggota PKI yang ditimbun di sana. Sebagian besar tahanan lain juga diangkut ke perkebunan lokal, tempat para tahanan itu bekerja, untuk dijagal. Tujuan dari adanya situs penjagalan yang dikendalikan militer ini adalah, untuk memfasilitasi pemusnahan sistematis populasi tahanan. Niat ini diungkapkan dengan cara terorganisir, individu-individu yang ditargetkan dikelompokkan bersama di tempat-tempat penahanan, dan kemudian diangkut bergiliran ke situs-situs yang dirancang khusus untuk penjagalan. Setelah penangkapan mereka, individu yang ditargetkan memenuhi giliran yang harus dibuang seefisien mungkin. Di mata militer, orang-orang ini, dilucuti dari identitas mereka, tidak lagi memiliki harapan hidup lagi selain dihadapkan pada kematian. Di beberapa daerah, kehancuran ini hampir menyeluruh. Sangat sulit menemukan orang yang selamat dari operasi penangkapan dan penjagalan militer di Aceh. Di provinsi lain di Indonesia, lebih banyak jumlah penyintas dapat ditemukan. Di beberapa daerah, kamp-kamp penahanan jangka panjang didirikan. Para tahanan di fasilitas ini akhirnya dikategorikan. Tahanan kategori A dijagal, sementara tahanan kategori B dan kategori C dibebaskan, kerap setelah bertahun-tahun disiksa dan dianiaya. Tahanan kategori A adalah kelompok sasaran inti militer, dan terbunuh sebagai bagian dari genosida. Niat ini juga diungkapkan dalam berkas pemerintah dan militer yang dihasilkan pada saat itu. Tujuan dari operasi militer, sebagaimana dijelaskan oleh satu berkas yang dibuat di Aceh Utara, adalah pembersihan, pemusnahan G30S. Penghancuran ini,
Lanjutan penjelasan dalam berkas itu telah aktif dan tercapai dalam kerjasama dengan pihak angkatan bersenjata. Ini adalah fase operasi pemusnahan oleh militer yang dapat dipahami sebagai genosida yang sesungguhnya.